Nah, ini ada pertanyaan lagi teman-teman. Saya sedang ngerintis usaha angkringan di teras rumah di desa. Minta motivasinya Mas. Yang sekarang usahanya lagi sepi, tapi tiap hari ada saja yang beli. Cuma nggak nutup modal. Jadi sikap saya selanjutnya gimana Mas? Saya lagi coba konsisten, tiap hari buka terus, apalagi Mas yang bisa buat usaha bertahan. Wala dari Mas Abi Putra ya. Oke teman-teman, ini waktunya Q&A ya, tanya jawab. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan apapun seputar usaha, memulai usaha, kita di sini selalu bahas sharing usaha teman-teman ya. Tentunya di bidang kuliner ya. Oke teman-teman, jadi Mas ini memang lagi buka usaha ya, buat Mas Abi ya, panggilannya Mas Abi. Jadi Mas Abi memang yang perlu diketahui bahwasanya orang usaha itu yang jelas yang namanya pasang surut itu sudah hal yang wajar kayak gitu. Jadi sampean harus sabar kayak gitu ya, harus maklumi. Cuma di sisi lain, pasang surut ataupun sepi rame ini memang sampean harus bisa membedakan. Karena menurut pengalaman saya, ketika sepi itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sepi karena momen. Ya, terus terang di bulan Hapit bahasanya ya, antara bulan Idul Fitri sama bulan Idul Adha ini memang banyak sekali teman-teman usaha kuliner, warung kopi, kedai kopi yang intinya itu menjual kuliner ya teman-teman ya. Jadi memang semua pelaku usaha di bulan ini teman-teman ya, di bulan apa ini, bulan Mei mau ke Juni ya, bulan Mei lah pokoknya, itu memang banyak sekali yang mengeluh karena merosotnya pendapatan. Ini memang semua ini karena momen yang saya maksud gitu ya. Ketika sampean itu merasa sepi karena bulan ini, itu teman-teman sangatlah wajar. Nah, tetapi kalau sepi karena tidak ada pelanggan yang datang kembali, nah ini yang perlu harus diwaspadai. Nah, bagaimana cara mengetahui itu teman-teman? Ya, sampean harus tahu. Yang jelas ketika sampean lihat dulu, sampean baru buka enggak usahanya itu. Ketika sampean baru buka, yang jelas 1 hari ya baru buka sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu hal yang wajar ketika sampean rame. Karena kenapa? Orang yang baru datang itu yang jelas pertama karena penasaran. Ketika sudah sampean udah melalui tahapan minimal 6 bulan ataupun 8 bulan, itu kalau sudah pelanggan sudah bolak-balik, nah bersyukurlah di situ sampean tinggal menjaga konsistensi dari rasa yang sampean jual, menu, kemudian lain-lain yang habis ini akan saya bahas. Karena sampean juga kan butuh motivasi, butuh sharing ya. Bagaimana cara mempertahankan? Untuk yang pertama, teman-teman, karena sampean ini sudah memutuskan di bidang usaha, bukan bekerja untuk orang lain kan gitu ya, bukan bekerja di bidang lain, tapi karena memang usaha sendiri. Yang jelas orang usaha, pengusaha itu butuh kesabaran yang ekstra dan butuh konsistensi. Dijalani terus, harus kuat. Jadi mental dulu dibangun. Sulit Mas, jelas sulit, tapi kita butuh belajar. Dengan mungkin ya dengan cara ya bertahap lah intinya kayak gitu teman-teman ya. Intinya bagaimana meskipun untuk saya katakan sulit, tetap bagaimana bismillah, belajar, bersabar dan konsisten terus mempertahankan. Yang kedua, yang jelas kan nggak cukup, nggak hanya cukup itu aja, nggak hanya cukup hanya sabar dan konsisten. Solusi yang kedua dari saya, terus evaluasi. Nah, apa yang harus dievaluasi Mas? Nih perlu perhatikan. Ketika saya simpulkan, yang penting banget sampean evaluasi yang pertama, karena sampean usaha angkringan, warung kopi, kedai kopi, yang pertama adalah menu dulu teman-teman. Menu sampean pastikan benar-benar sudah dijamin rasa, kemudian harga udah sesuai dan sebagainya. Kira-kira sampean menjual menu itu untuk di kalangan siapa? Karena sampean angkringan itu kan butuh kalangan anak muda. Kemudian biasanya sih kalau menu yang saya sarankan adalah menu-menu seminar ringan ya, kayak sekarang nih. Contoh ini model sate gini teman-teman ya, angkringan ini jelas pasti ada gini-giniannya. Contoh ya, meskipun kayak gini, tapi terkadang menu itu beda-beda teman-teman ya. Meskipun namanya sama-sama sate-satean ataupun angkringan. Nah, ini benar-benar dipastikan dulu rasanya. Dan kalau sampai di menu-menu seperti ini, tetap buat menu yang apa ya, standar. Standar dalam artian jangan terlalu berat. Intinya buat cemilan lah. Soalnya orang itu nongkrong itu butuh refreshing kan. Jadi ya terkadang ada juga yang menu berat nasi, ya silakan ketika sampean mengadakan seperti itu ya. Dengan sebenarnya itu nanti melihat di pasar juga sampean,
sampean kira-kiranya di mana lokasinya. Karena sampean di teras rumah, berarti sampean harus tahu kebutuhan yang apa tuh sehari-hari di tetangga sampean tuh apa. Kalau zaman saya dulu teman-teman ya, kalau angkringan saya itu model satenya tuh model nggak kering kayak gini ya, tapi modelnya tuh kayak sate gitulah teman-teman. Jadi kacangnya tuh beda. Jadi ya di kombinasi seperti itu. Berarti orang ke situ nggak hanya nongkrong di sampean, tapi beli menunya aja dibuat lauk kan juga bisa. Nah ini salah satu contoh kayak gitu dari menu teman-teman ya. Kemudian selain dari menu, yang perlu sampean evaluasi adalah fasilitas. Meskipun sampean bahas ini di teras rumah, apalagi teras rumah teman-teman ya, mohon maaf, ketika sampean fokus di dalam angkringannya saja, warung kopian saja, saya rasa ini kurang kalau hanya memanfaatkan di teras rumah ya. Ini pengalaman saya dulu merintis seperti itu. Karena kenapa? Kalau sampean mengandalkan model saja ya, kayak ini desainnya. Karena kenapa temennya? Warung kopi, angkringan, kedai kopi itu sangat butuh tempat yang aslinya luas. Karena kenapa? Butuh tempat nongkrong yang santai, lama, dan tenang kayak gitu teman-teman ya. Apalagi diiringi dengan suasana musik, kemudian lampu-lampu gitu juga nggak terlalu terang. Jadi sampean harus paham fasilitas ketika orang datang ke sampean tuh tujuannya untuk apa. Yang jelas pasti kepengen nongkrong, ngobrol santai. Dan itu sampean harus paham bagaimana konsepnya, desainnya dan sebagainya, terus diperbaiki kayak gitu. Meskipun minimalis, tapi bisa teman-teman ya. Nah, itu yang kedua, menu dan fasilitas. Kemudian untuk yang terakhir teman-teman ya, teruslah berinovasi. Bagaimana caranya bisa sampean juga beli ataupun perbandingan kayak gitu ke tempat-tempat angkringan yang lain yang mungkin rame menurut sampean, itu dipelajari inovasinya kayak gitu. Kemudian tingkatkan menu yang sampean jual. Ini yang terutama ya, inovasinya. Karena kenapa? Ketika sampean itu fokus di bagus sebenarnya ya, sampean fokus di satu menu tuh bagus banget, asalkan sampean sudah benar-benar tertarget. Contoh teman-teman zaman saya dulu, saya tuh jualan kayak gini, memang tujuannya biar untuk lauk orang tetangga sekitar dan harganya juga murah-murah. Itu bagaimana caranya sampean menjual kebutuhan sehari-hari. Karena kenapa? Orang di desa ya, ketika apalagi sampean di teras rumah, lek sampean menunya agak mahal, wis nggak mungkin, karena dia juga bisa bikin sendiri. Makanya buatlah menu yang sekiranya bisa dibuat makan sehari-hari, jangan cuma hanya cemilan saja. Paham gitu nggih teman-teman? Jadi mungkin itu aja untuk masnya yang mungkin hari ini lagi ya butuh semangat. Mari kita saling menyemangati di channel ini. Buat sampean yang baru nemuin channel ini, jangan lupa share ataupun subscribe ya, biar saya bisa lebih semangat lagi sharing ke kalian semuanya. Buat kalian yang lagi berintis usaha, jangan lupa mainkan levelmu sesuai dengan kemampuanmu.